Kalau Anda sekarang mau sehat, maka kata kunci apa? Stop apa yang membuat Anda sakit. Dan Anda bisa substitusi, Anda ganti, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Saya ada satu kata-kata yang baik. If you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kalau Anda sekarang mau sehat, maka kata kunci apa? Stop apa yang membuat Anda sakit. Apa yang membuat kita sakit? Mari kita bahas. Ada bahan yang harusnya tidak masuk ke darah, dia masuk ke darah. Ya. Bahan itu siapa namanya? Banyak. Ya. Dan 3 bahan ini kalau Anda mulai stop mulai sekarang atau kurangi dulu deh, maka dan Anda bisa substitusi, Anda ganti, maka sebenarnya tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, catatannya apa? Anda kurangi dulu beberapa bahan ini. Yang pertama ini sugar, gula pasir. Ada satu buku judulnya Baby Blue Syndrome. Baby Blue Syndrome ini satu buku ini dikarang oleh seorang dokter, udah lama buku ini. Dia cerita konfirmasi kalau bahasanya dia sugar is a toxin. Gula itu racun. Gula pasir ya. Jadi step pertama kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, maka stop gula. Mau nggak? Mau nggak? Jadi makan apapun nggak usah pakai gula lagi mulai sekarang. Terus saya dapat manisnya dari mana? Ini manis, buah manis. Anda butuh gulanya atau butuh manisnya? Kalau Anda butuh manis atau butuh fruktosa, glukosa segala macam, Anda makan buah. Jangan makan gula pasir. Karena si gula pasir tadi akan bikin ususnya renggang. Artinya apa? Kumpulin duit banyak-banyak, nabung banyak-banyak untuk persiapan nauzubillah min dzalik kena autoimun dan penyakit-penyakit berat yang lain. Kalau masih mau makan gula pasir. Panjang loh ceritanya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Produk berbasiskan tepung. Dan yang ketiga susu sapi dan turunannya. Ya, yang keempat apa? Masih banyak, masih ada 5 malah. Yang ke selanjutnya adalah Anda mulai ngurangi ini beras putih. Bu, saya tanya nih yang generasi Intel Pentium 1, ibu-ibu, edisi 50 gitu maksudnya, lahir 50. Dulu, long time ago, ibu-ibu kita masih mau loh minum air tajin, betul? Sekarang jangan minum. Karena si petaninya aja waktu dia nyemprotin aja dia pakai masker. Di Amerika petani nyemprot pestisida itu dia sudah pakai PPE. PPE itu peralatan keselamatan full, masker, topi, semua pakai sama dia. Mungkin orang Indonesia ini kuat-kuat mungkin ya. Makanya pestisidanya nggak terlalu ngefek mungkin, tapi faktanya, datanya sudah terbalik zaman sekarang. Transisi, kalau Anda lihat di statistik itu transisi penyakit-penyakit yang dulu katanya diderita atau dialami oleh orang-orang di perkotaan sekarang sudah mentransisi semua ke daerah perifer. Datanglah ke puskesmas, Anda akan banyak ketemu orang autoimun, orang hipertensi, orang stroke, darah tinggi, orang kencing manis, betul? Dari mana semua? Ya di kampung orang udah nggak kenal lagi makan sehat. Anak-anak kenalnya dengan makanan snack seperti itu, kenalnya dengan sosis-sosis. Begitu aja isinya. Jadi kalau boleh sekarang 20-30 tahun yang lagi ya sekalian, maka Indonesia ini kalau kita nggak berubah mulai sekarang, kita akan kebanjiran dengan kanker dan penyakit-penyakit autoimun atau degeneratif lainnya. Dan sekarang udah mulai kelihatan kok. Ya, udah mulai kelihatan. Ya, pola-pola itu, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat tadi nasi putih. Yang kelima apa? Minyak. Minyak apa? Minyak goyang. Nah, kita pelajarin dulu what make us sick. Jadi kita belajar dulu apa yang membuat kita sakit ya. Percaya tidak percaya, Bu sekalian? Pak, dari dulu kan orang tua kita makan nasi. Benar, Pak. Makan nasi mereka, Pak.
Tapi waktu mereka makan nasi dulu, nasi zaman sekarang udah beda. Nasi zaman dulu tidak seputih zaman sekarang. Betul? Yang pertama itu. Yang kedua, nasi zaman dulu masih banyak seratnya, masih tinggi vitaminnya. Nasi zaman sekarang isinya apa? Karbohidrat, glukosa aja isinya. Kenapa? Dibikin cantik, dibikin keren, dibikin wangi. Masalah nggak? Masalah. Baik, kalau nggak percaya, tanyalah yang berobat ke dokter gitu kan. Lalu tanya orang diabetes, biasanya dilarang nggak makan nasi? Dilarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada vitamin, mineral, enzimnya udah nggak ada. Ya, maka kalau Anda mau makan, berarti kami nggak boleh makan nasi lagi. Cari nasi yang masih banyak itu. Ya, masih banyak apa? Masih banyak seratnya. Contohnya apa? Contohnya beras kuning kayak begini nih. Atau kita nyebutnya beras pecah kulit. Ya, kalau Anda mau lebih simpel lagi, ganti aja pakai beras merah atau beras hitam. Kalau seandainya Anda masih pengen juga makan nasi, ya, atau mungkin nggak ketemu ini semua, ya nggak usah makan nasi, insya Allah aman-aman aja, nggak masalah. Bagaimana caranya untuk mengurangi nasi? Sebelum Anda makan nasi, Anda minum air dulu banyak-banyak. Nanti nggak jadi makan nasinya. Habis minum. Jadi kemarin dia tanya tuh, dok, minum yang terbaik itu kapan? Minum yang terbaik adalah minum sebelum makan. Jangan minum waktu makan. Jadi kalau Anda makan gitu kan, makan terus, biarin sampai selesai makanannya. Selesai makan ngapain? Nggak usah minum dulu. Kalau keselak gimana? Kecepatan makannya. Ngunyahnya nggak. Kalau Anda ngunyah perlahan pasti baik. Tenang aja. Ya. Tapi kalau ngunyahnya cepat, pasti bisa dipastikan apa? Bisa dipastikan akan keselak. Berapa lama makan? Jadi saya sendiri memang membiasakan minum kalau habis makan itu rata-rata setengah jam. Bahkan 1 jam setelah makan baru saya minum. Supaya apa? Supaya yang masuk terserap dengan sempurna. Apalagi minum waktu makan itu saya larang banget kalau minum waktu makan itu. Jangan deh. Bingung badannya. Lagi asik-asik ngunyah, ada lipase, ada amilase, ada macam-macam protease. Kan setiap satu bahan yang Anda makan, maka tubuh mengeluarkan enzim di mulut ini. Makanya makan terbaik itu apa? Sederhana, jangan sekali masuk itu berbagai macam makanan masuk. Contoh, Anda makan, misalkan saya biasanya tuh membatasi cuma maksimal 2 jenis. Contoh, Anda makan ini, nasi kan? Nasi ini, dia apa? Di glukosa. Dia butuh apa? Dia butuh amilase. Ya, gak usah diingat pak. Dengerin aja lah. Amilase dia makan gitu kan. Nah, amilase satu keluar tuh, keluar sama daun lidah kan. Kemudian Anda makan, misalkan Anda makan sayur, masih amilase juga karena sama-sama karbohidrat. Tapi kalau Anda makan daging saat itu, maka yang keluar nanti lipase atau protease. Lagi kunyah-kunyah kayak begitu, terus sekalian tiba-tiba minum. Kaget badannya. Gitu lah. Jadi minum itu kapan yang terbaik? Sebelum makan atau sesudah makan. Sebelum makan kita ngapain? Mulai sekarang diubah caranya. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau makan, minum air hangat dulu. Minum air hangat dulu sebelum makan. Berapa banyak? Minimal 1 gelas lah. Setelah itu ngapain? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Setelah itu ngapain? Makan buah. Buahnya diapain? Dimakan. Maksud saya itu bukan di jus. Bukan di jus, dimakan. Kunyah ya, baik-baik. Habis makan buah ngapain? Makan sayur. Sudah? Setelah makan sayur gimana? Ucapkan Alhamdulillah. Selesai makannya. Atau jadikan pemahaman kita selama ini yang namanya makan itu ada nasi, ada tahu, ada tempe, ada telur, apalagi itu? Ada daging segala macam kan, yang dulunya kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna itu loh. Itu pola makan yang beratnya minta ampun ke badan. Ya, diganti. Makannya gimana? Gampang. Mau saya ajarin cara makan yang baik? Mulai besok diubah ya. Mau nggak? Besok pagi Anda pergi ke pasar. Pasar tradisional aja. Beli buah. Tar dulu, dengar dulu. Beli buah. Buah apa? Buah murah-murah aja, pepaya. Tapi pepaya yang ada bijinya ya. Ya, kalau Anda lagi masa
program hamil, bijinya jangan dimakan. Karena biji pepaya itu bisa menghambat sperma sama ovum. Jadi bahasa saya itu biji pepaya itu KB alami sebenarnya. Nggak tahu kan? Saya nggak mau ngomong. Saya maunya Anda banyak anak. Kenapa? Karena Nabi banggakan wanita-wanita di depan para nabi dan para malaikat yang mempunyai zuriat yang banyak.